Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik, di sini bersama Umam Azhar. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang demokrasi, khususnya demokrasi yang berada di Indonesia ya, yaitu dari demokrasi terpimpin hingga demokrasi era sekarang, yaitu adalah era reformasi. Baik, di sini juga saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk membantu saya berbagi tentang perihal tersebut. Baik, bisa kita lihat dengan sesama demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Oke, apa itu demokrasi? Ya, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang membebaskan warga negaranya dalam mengambil keputusan untuk kehidupannya. Demokrasi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kretos ya. Yaitu demos adalah masyarakat dan kretos adalah kekuasaan ya. Oke, dalam sistem pemerintahan ini juga warga negara dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum. Terlibatnya warga negara bisa secara langsung atau bisa juga melalui perwakilan. Contohnya, melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut juga dengan DPR. Terlibatnya warga negara bisa. Demokrasi biasanya banyak dikaitkan dengan bidang politik. Padahal sistem demokrasi sebenarnya diterapkan di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, sejarah demokrasi dari demokrasi terpimpin sampai dengan era reformasi. Nih, di sini bisa kita lihat ada gambar demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai 1965. Sebetulnya sih sebelum masa demokrasi terpimpin ini ada masa revolusi yaitu dari tahun 1945 hingga 1959 sebelum demokrasi terpimpin ini terbentuk. Pada masa pemerintahan revolusi ini, demokrasi itu sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif itu dikuasai oleh Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, atau bisa disebut juga dengan DPR. Adapun fungsi yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan hakimnya yang pertama adalah Kusuma Atmaja. Oke, kita kembali lagi ke demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965 karena yang inti dari video ini adalah kita akan membahas dari masa demokrasi terpimpin hingga masa reformasi. Oke, pada masa demokrasi terpimpin, pada masa ini Presiden mengeluarkan dekrit yang disebut dengan dekrit Presiden. Presiden mengubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada UUD tahun 45 Indonesia. Dekrit tersebut mengakhiri era parlementer serta membawa dampak yang sangat besar untuk kehidupan politik nasional. Maksud konsep dari terpimpin ini menurut pandangan Soekarno yaitu dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari demokrasi sebelumnya. Yang disebutkan pada masa demokrasi ini merupakan demokrasi perwujudan dari Presiden Republik Indonesia dengan menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang berkuasa di negara Indonesia. Pada demokrasi ini, selain hal-hal yang baik terbentuk, ada juga masa suramnya. Salah satunya yaitu berkonfrontasi dengan Malaysia serta keluarnya dari PBB. Dalam masa ini juga Soekarno membentuk kabinet 100 menteri yang disebut dengan Kabinet Dwi Kora II dengan jumlah 132 pejabat yang berfungsi untuk membantu presiden. Baik, yaitu selanjutnya adalah demokrasi masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1965 hingga 1998, yaitu era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 hingga 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD tahun 1945. Secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Pada Orde Baru, rakyat percaya terhadap pemerintah Orde Baru di bawah pemimpinan Presiden Soeharto. Beberapa hal rakyat percaya di bawah pimpinan Soeharto yakni Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yang sering disebut sebagai PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Oke, setelah masa itu yaitu demokrasi masa Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1998. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak ada kunjung reda, krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil.
Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR dan MPR. Akibatnya, proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah seperti perombakan atau reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat masyarakat percaya terhadap langkah-langkah yang akan dibentuknya, hingga Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya yaitu adalah demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presidennya saat itu, yaitu adalah B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintah sipil yang lebih kuat. Elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme, termasuk bom Bali pada tahun 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Pada masa kepresidenan Habibie, yaitu setelah pengunduran dirinya Soeharto, pada Februari 1999, pemerintah Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif yang merupakan pemilihan pembebasan pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Setelah berakhirnya masa kepresidenan B.J. Habibie, yaitu kepresidenan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2001, kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa parpol. Di antaranya yaitu adalah PDIP, PKB, PPP, PAN, dan Partai Keadilan. Pada masa ini, terdapat beberapa otonomi dan toleransi. Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu memberontak untuk menentukan model otonomi, mereka alih-alih opsi untuk memerdekakan diri sebagai Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka. Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001. Saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut, pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura dan Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua. Selanjutnya yaitu kepresidenan Megawati pada tahun 2001 hingga 2004 pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno. Pada masa ini, meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksanaan tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu adalah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 hingga 2014. Pada masa ini, Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan semburan lumpur Sidoarjo. Pada tahun 2007, banjir besar melanda Jakarta. SBY mengizinkan Gubernur DKI Jakarta untuk membuka pintu air Manggarai dengan risiko membanjiri Istana Kepresidenan. Selain beberapa bencana yang melanda, SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengetaskan kemiskinan, sehingga meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006. Pada bulan Maret dan Oktober 2005, SBY membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar. Masyarakat miskin diberi kompensasi dengan bantuan langsungan tunai, tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY. Pada Mei 2008, kenaikan harga minyak turut mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM.
yang menjadi penyebab protes masyarakat pada Mei dan Juni 2008. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan SBY, yaitu dilanjut dengan kepresidenan Joko Widodo sejak 2014 hingga sekarang. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi dalam kampanye pemilu 2014. Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi. Meski janji tersebut belum terpenuhi hingga masa ini, pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama, yaitu adalah Ahok, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Muslim saat pemilihan Gubernur DKI. Sejumlah protes diancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada November dan Desember 2016 di Jakarta. Ada kekhawatiran akan menurunnya kebebasan berekspresi selama periode ini, terbukti dengan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan banyak orang karena aktivitas medsos mereka yang diartikan sebagai penghinaan kepada presiden. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Ini adalah pertama kalinya tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah 2 digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada tahun 1999, pasca krisis 1997 hingga 1998. Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilu serentak. Untuk pertama kalinya pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakilnya. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara suatu hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya, yaitu adalah Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus 2019, 43 pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal, yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lain Indonesia. Serangkaian demonstrasi massa yang dipimpin oleh mahasiswa terjadi di kota-kota besar Indonesia pada September 2019 untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan komisi. Itu adalah KPK. Penyakit coronavirus 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia, pertama kali dikonfirmasi menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Hingga 5 November 2020, virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia. Pada akhir 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh. Sejumlah protes meluas di seluruh Indonesia setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.